Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini posisi sudah di jam 9. PR kami adalah hari ini memindahkan pokcoy yang sudah bisa dipindah. Nah, pemindahannya adalah seperti ini. Jadi satu net itu jadi satu tangkai saja. Kita pisah-pisah, kemudian kita bungkus dengan rock wool lagi, baru kita taruh lagi di net. Nanti akan kita taruh di mesin hidroponiknya. Nah, untuk yang sekarang dipindah-pindah ini mungkin sekitar 2 minggu sudah bisa kelihatan bentuknya yang gemoy ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini doa kita menanam dengan doa, semoga benar-benar dia juga tumbuh dengan baik. Nah, pemindahannya ini benar-benar harus hati-hati karena di satu pot itu kurang lebih ada 5 sampai 6 tangkai pokcoynya. Waktu itu kan masih kecil-kecil, saya belum berani pisahin. Nah, kalau sekarang memang sudah waktunya kita pisahin. Dengan penuh hati-hati kita bongkar agar akarnya tidak putus. Ini netnya saya cuci dulu, kita bersihkan dulu, baru kita pasangin tanamannya. Jika nanti dipisahnya netnya ini sudah penuh, kita akan coba tanam di tanah. Jadi tidak semua hidroponik, tapi akan saya tanam di tanah sebagai organik gitu. Di sana saya akan menunjukkan ekoenzim. Ekoenzim ini adalah sumber semua dari pupuk. Nah, ini kurang lebih ada 30 macam ekoenzim yang kita bikin sendiri. Terbuat dari hasil fermentasi buah-buahan. Fermentasi dari batang pohon pisang, fermentasi dari segala macam sayuran, fermentasi dari sisa-sisa dapur, air beras, ya. Jadi ini ada yang fermentasi selama 30 hari, ada yang 15 hari. Nah, jadi makanya ini namanya ekoenzim. Cara pakainya sama dengan Jakaba. Dia pakainya adalah 1:10. Bagaimana itu 1:10? Artinya 1 liter itu harus ditambah air 10 liter. Kenapa harus tambah 10 liter? Pelit amat kah? Bukan. Memang pekerjaan ekoenzim ini karena dia terlalu panas, maka kita harus mencampurnya dengan 10 kali lipat. 1 liter perbandingannya 10 liter. Itu cara kerjanya. Kita akan aplikasikan ekoenzim selain juga air beras, selain juga air Jakaba. Makanya saya bilang, meskipun kita sudah ada pupuk Jakaba, bukan cuma satu pupuk yang kita pakai. Kita banyak sekali pupuk yang kita fermentasi, yang kita buat dengan sepenuh hati dan menunggu sampai 30 hari. Nah, ini hasilnya. Ada 30 galon. Jadi kita tidak memakainya saat ini karena kemarin baru pakai Jakaba. Nah, nanti kalau memang bisa per 2 minggu baru kita aplikasikan lagi ke tanaman kita. Cara aplikasikannya adalah 1:10, kemudian kita siram tidak langsung ke batang supaya batangnya tidak terkena panas. Oke? Meskipun dia sebagai pupuk, terkadang kalau kita sembarangan menyiramnya, bukannya tambah subur, malah menjadi layu. Karena cara menyiram itu juga perlu teknik khusus ya. Nah, kalau untuk tanah yang kita pakai ini, sebagian itu 1:1 semua. Tanah 1, sekam bakar 1, kohe 1, jadi semua 1:1, baru kita campur
menjadi tanah yang sekarang kita tanamin ini. Jadi sekam bakar itu bisa kalian beli di online, kohe juga bisa kalian beli di online. Tapi kalau kalian memang mau bikin pupuk sendiri, tanah kompos sendiri, kalian butuh tong air yang tanpa dibolongin. Itu yang kemarin pernah saya bikin di video yang lalu, yang kita panen. Nah, itu adalah kompos yang sangat subur. Karena dia terdiri dari kumpulan semua daun-daun, batang-batang, sisa-sisa dapur yang kita taruh di dalam tong tersebut. Ada juga air lindi, artinya tongnya kita bolongin di bawah, kita kasih keran, kemudian kita ambil airnya dari bawah. Ada juga yang seperti itu, cara buatnya itu gampang, tapi saya tidak mau bikin seperti itu. Yang saya bikin semua kering. Nah, kalau cara bikin seperti itu di bawahnya itu tatakannya 2 kali, atau 1 tong itu dibolongin di bawah kasih keran. Jadi dalam beriringnya waktu disiramin air beras, kemudian setiap kali ada sisa-sisa dapur, semua masuk ke sana, kemudian nanti di bawah di keran itu dibuka, ada air, itu namanya air lindinya, bisa kita siramin sebagai pupuk juga. Tapi untuk yang seperti itu biasanya di tongnya itu ada ulat belatungnya. Dia adalah sebagai ulat yang membantu menghancurkan semua yang ada di dalam tong. Saya dulu pernah bikin, sekarang saya tidak mau bikin lagi. Bukan berarti saya jijik dengan ulat belatungnya, tidak. Saya sama sekali tidak jijik sama cacing tanah, sama belatung, saya tidak jijik sama sekali. Karena ya kita sebagai petani, kita ini tidak pernah boleh jijik dengan apapun. Mau dengan tanah, mau dengan binatang halus yang ada di dalam tanah, itu semuanya sama. Bagi saya tidak pernah jijik. Selanjutnya, kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada salah, mohon dikoreksi buat yang lebih punya pengalaman. Karena saya masih junior, saya mohon dibantu kalau saya ada salah, atau salah cara saya ngomong, atau salah saya cara mengaplikasikan tanaman saya, mohon di-sharing kembali. Oke? Terima kasih dari saya, Kebun Gria Anita. Dari Kebun Gria Anita di sini, Jakarta hari ini panas terik, dan panasnya ini benar-benar terik. Mungkin sore akan hujan, tapi saya bukan BMKG, hanya mengandai-andai saja. Oke, terima kasih. Sampai di sini kita akan lanjut kerja sampai 11:30. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.